Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kreatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu di kesempatan kali ini belajar di ruang siar guru. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Pastinya kalian tetap sehat, tetap ceria walau di rumah saja. Tetap sehat dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan setiap kali akan dan selesai beraktivitas. Kemudian tidak lupa memakai masker. Jaga jarak dan tidak bersentuhan dengan orang lain. Anak-anak kreatif, kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama saya, Ibu Titin Mulyaningsih. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks pidato. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari KD 3.3 dan KD 4.3. Anak-anak kreatif, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu 1. Apa itu pidato? Yang kedua, tujuan berpidato. Ketiga, bagian-bagian pidato. Dan yang terakhir, kita akan menyusun teks pidato. Sudah siapkah kalian dengan buku dan alat tulisnya? Mari kita mulai. Anak-anak kreatif, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah itu? Coba kalian perhatikan. Ya, benar anak kreatif. Gambar orang yang sedang berpidato. Anak-anak kreatif, apa itu pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pernahkah kalian mendengarkan orang berpidato? Anak-anak, orang yang berpidato disebut sebagai orator. Tahukah kalian siapa orator terkenal bangsa Indonesia? Benar. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Anak-anak kreatif, setelah tadi kita mengetahui apa itu pidato, sekarang kita akan mengetahui apa tujuan orang berpidato. Tujuan orang berpidato yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, pidato dilakukan sebagai hiburan sehingga orang lain merasa senang dan puas dengan apa yang kita sampaikan. Anak-anak kreatif, setelah kalian mengetahui pidato dan tujuannya, sekarang kita akan berlatih menyusun teks pidato. Sudah siap? Nah, tetapi sebelum kita mulai menyusun teks pidato, terlebih dahulu kita pelajari bagian-bagian teks pidato. Berikut ini bagian-bagian teks pidato. Bagian yang pertama, pembukaan. Bagian pembukaan terdiri dari salam pembuka dan paragraf pembuka. Bagian kedua, isi. Bagian ketiga, penutup yang terdiri dari paragraf penutup dan salam penutup.
Anak-anak kreatif, sudah bisa dipahami? Sudahkah kalian catat? Bagus. Sekarang akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama, pembukaan. Bagian pembukaan berisikan yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait. Yang keempat, salam hormat kepada hadirin. Dan yang terakhir, tujuan pidato. Mari kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Bagian kedua. Bagian isi berisi uraian materi yang sesuai dengan tema pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema pidato. Contohnya, pidato perpisahan. Yang kedua, pidato sambutan ulang tahun. Yang ketiga, pidato pengukuhan. Keempat, pidato peresmian. Dan masih banyak lagi contoh isi atau tema-tema pidato. Anak-anak kreatif dalam menyampaikan isi pidato harus diperhatikan disampaikan dengan jelas, padat, gunakan kalimat-kalimat yang baik, dan tidak berbelit-belit. Nah, sudah bisa dipahami? Mari kita lanjutkan. Sekarang bagian terakhir, bagian penutup. Pada bagian penutup ini berisikan yang pertama, kesimpulan dari isi pidato. Yang kedua, saran dan kritik. Ketiga, harapan. Keempat, ucapan terima kasih. Kelima, permintaan maaf. Dan yang keenam, salam penutup. Anak-anak kreatif, sudahkah kalian pahami bagaimana menuliskan teks pidato? Nah, dalam menuliskan teks pidato, harus tetap memperhatikan penggunaan kosakata baku dan penulisan kalimat efektif. Penulisan kalimat efektif sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, bukan? Anak-anak kreatif, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya, Ibu Guru akan memberikan contoh pidato. Berikut ini contoh salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan para hadirin, serta teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya, contoh paragraf pembuka. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Pada hari ini, kita diberi kesempatan berkumpul dalam acara perayaan ulang tahun sekolah kita tercinta. Berikutnya, contoh bagian isi. Perhatikan yang ada pada layar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada ulang tahun sekolah kali ini memang terasa berbeda. Perayaan yang sederhana tanpa adanya pesta dan lomba-lomba. Masa pandemi ini mengharuskan kita prihatin untuk lebih peduli pada sesama, selain mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, walaupun perayaan ini sangat sederhana, namun harapan kami mampu memotivasi seluruh warga sekolah untuk tetap semangat.
Siswa-siswa tetap semangat belajar walau di rumah saja. Dan Bapak Ibu guru tetap semangat belajar dan mengajar. Semua pihak, baik warga sekolah maupun orang tua siswa bekerja sama, saling bahu-membahu mewujudkan sekolah kita semakin maju menjadi lebih baik di masa depan. Masa pandemi ini marilah kita sikapi dengan kesabaran, bijak dan penuh harap. Semoga semua ini segera berakhir. Pesan saya tetap menjaga kesehatan dengan cuci tangan, menggunakan sabun setiap kali akan dan selesai beraktivitas. Jaga jarak dan jangan lupa selalu memakai masker. Selanjutnya, contoh paragraf penutup. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kreatif, sudah pahamkah dengan bagian-bagian teks pidato? Masih ingat bagian-bagiannya? Bagus. Nah, anak-anak kreatif, sekarang setelah kita memahami bagian-bagian teks pidato, kita akan berlatih menyusun teks pidato. Mari kita ingat bersama bagian-bagiannya. Yang pertama, coba, apa bagian yang pertama? Benar, pembukaan. Bagian yang kedua, isi. Bagus. Dan bagian ketiga, penutup. Bagian pertama berisi apa saja? Ya, salam pembuka, ucapan syukur, ucapan terima kasih, salam hormat, dan tujuan pidato. Bagian kedua, isi. Ingat, bagian isi merupakan materi yang disampaikan harus sesuai dengan tema pidato. Bagian isi disampaikan dengan jelas, padat, menggunakan kalimat yang baik, dan tidak berbelit-belit. Bagus. Nah, sekarang bagian penutup. Apa saja isi dari bagian penutup? Ayo diingat kembali. Iya, benar. 1. Kesimpulan. Yang kedua, ayo. Ucapan terima kasih. Yang ketiga, permohonan maaf. Yang keempat, salam penutup. Adakah yang terlewat? Ya. Ada yang bisa menyebutkan apa yang terlewat? Benar. Saran dan kritik. Jangan lupa. Nah, anak-anak kreatif, sekarang kita coba menyusun teks pidato. Ingat, dengan memperhatikan bagian-bagian teks pidato. Kemudian, mulai kalian buat kerangka teks pidato. Setelah itu, kalian kembangkan teks pidato. Jika sudah selesai, silahkan serahkan hasil tugas kalian pada guru kalian masing-masing. Anak-anak, tugasnya menyusun teks pidato dengan tema kebersihan lingkungan. Sudah cukup paham dengan tugasnya? Anak-anak, tak terasa waktu kita belajar bersama akan segera berakhir. Sebelum Ibu undur diri, Ibu guru berpesan. Yang pertama, tetaplah kalian di rumah saja. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
jaga kebersihan diri dan lingkungan, makan makanan yang bergizi, kemudian selalu memakai masker, dan jaga jarak. Yang kedua, ketika kalian menonton YouTube, mintalah pendampingan dari orang tua. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ruang Siar Guru. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi dari Ruang Siar Guru. Anak-anak kreatif, ketika kalian lupa dengan materinya, kalian masih bisa memutar ulang video yang ada di Ruang Siar Guru. Sehingga kalian bisa benar-benar memahami materinya. Dari Bu Titin cukup sekian. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.